Di dalam alam semesta ini terdapat hukum yang mengatur semuanya. Untuk menunjang hukum dan keseimbangan alam semesta dan keberadaannya, Dewa Siwa mengambil dan memanifestasikan dirinya ke dalam banyak awatara dalam berbagai yuga. Pada Kurma Purana, Siwa telah mengambil awatara sebanyak 28 kali, tetapi dalam kitab Siwa Purana disebutkan terdapat sebanyak 19 awatara dari Siwa. Adi Shankaracharya berkata, "Maafkan aku oh, Siwa. 3 dosa besar saya. Aku datang berziarah ke Kashi sambil melupakan itu, kamu ada di mana-mana. Dalam memikirkan tentang Anda, saya lupa bahwa Anda berada di luar pemikiran. Dalam berdoa kepadamu, aku lupa bahwa engkau melampaui kata-kata." Sembilan belas Awatara Dewa Siwa. Dewa Siwa bermanifestasi sesuai dengan situasi dan keadaan yang dibutuhkan. Dewa Siwa mungkin telah melakukan inkarnasi berkali-kali tetapi hanya ada beberapa awatara atau inkarnasi Siwa yang terkenal. Dalam Siwa Purana, 19 awatara Siwa tersebut disebutkan sebagai berikut. Satu Awatara Piplat. Dewa Siwa lahir di kediaman Resi Dadici sebagai Piplat. Tetapi sang Resi dikatakan telah meninggalkan kediamannya karena posisi dari bintang Shani. Jadi, Piplat mengutuk Shani dan menyebabkan planet itu jatuh dari kediamannya di surga. Kemudian, Piplat memaafkan Shani dengan syarat bahwa planet ini tidak akan pernah menyusahkan siapapun sebelum berusia 16 tahun. Oleh karena itu, menyembah Dewa Siwa dalam bentuk Piplat membantu menyingkirkan dosa yang diakibatkan oleh Shani. Dua Awatara Nandi. Dewa Siwa dipuja sebagai pelindung ternak. Ia digambarkan sebagai banteng dengan 4 tangan. Kedua tangannya terlihat memegang kapak dan rusa. Tiga Awatara Virabhadra. Virabhadra muncul setelah Dewi Sati mengorbankan dirinya di upacara yajna Daksha. Dewa Siwa menjadi sangat marah. Dewa Siwa mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan melemparkannya ke tanah. Dari untaian rambut itulah Virabhadra dan Rudra kali lahir. Awatara ganas ini dikatakan telah merusak tempat korban suci Daksha, mencemari persembahan, menghina para Brahmana, memotong kepala Daksa, menginjak-injak Indra, mematahkan tongkat Yama, menyebarkan dewa-dewa di setiap sisi, lalu dia kembali ke Kailas. Empat Awatara Sharabha. Siwa Purana menceritakan bahwa Dewa Siwa mengambil bentuk Awatara Sharabha, sebagian burung bagian singa, untuk menjinakkan Narasimha, Awatara Wisnu yang berbentuk setengah manusia setengah singa yang amat ganas. Bentuk ini dikenal sebagai Sarabeswara atau Syarabeswara Muti. 5 Ashwatthama. Ashwatthama dikatakan sebagai Wisyapurusha yang muncul dari Siwa setelah dia mengambil hal-hal selama Samudra Manthan. Dia diberi berkah bahwa dia akan mampu membunuh ksatria yang menindas. Ia akan terlahir sebagai cucu Bharadwaja dan dibesarkan sebagai Brahmana tetapi bertindak dan tertarik sebagai ksatria. Wisyapurusha ini lahir sebagai Ashwatthama dari Drona dan Kripi. Enam Awatara Bhairawa.
Awatara Bhairawa terjadi ketika Dewa Brahma berbohong tentang usaha mencari kemenangan. Siwa mengambil bentuk Bhairawa dan memotong kepala kelima Dewa Brahma. Memotong kepala Brahma membuat Dewa Siwa bersalah atas kejahatan membunuh seorang Brahmana atau Brahmahatya, dan karenanya Siwa harus membawa tengkorak Brahma selama 12 tahun dan berkeliaran sebagai seorang Bhikshatana. Dalam bentuk ini, Shiva dikatakan menjaga semua Shakti Parathas. Tujuh Awatara Durvasa. Dewa Siwa telah mengambil avatar Durvasa di bumi untuk menjaga disiplin alam semesta. Durvasa adalah seorang Brahmana yang terkenal karena temperamennya yang pendek dan cepat marah. Delapan Awatara Grihapati. Dewa Siwa lahir dari pemuja besarnya. Sucismati adalah istri yang setia yang sangat ingin melahirkan seorang anak, seperti Siwa. Anak itu hafal semua Weda namun diberitahu harus mati muda karena posisi planet. Perjalanannya ke Kashi diganggu dengan hujan lebat dan petir oleh Indra, tetapi Dewa Siwa datang untuk melindunginya. Dewa Siwa memberkati Grihapati dengan mengatakan, bahkan Kalavajra tidak akan bisa membunuhmu. Grihapati menjadi sangat senang. Siwalinga yang dia sembah, kemudian menjadi terkenal sebagai Agniswaralinga. Dewa Siwa menjadikan Grihapati sebagai penguasa segala penjuru. 9 Hanuman. Dewa Siwa begitu tergila-gila dengan kemunculan Dewa Wisnu dalam wujud Mohini di Samudra Manthan hingga benihnya terlepas ke tanah. Benih ini dipelihara oleh para Saptarishi di rahim Anjani, dengan izin dari Dewa Siwa sendiri. Dengan cara ini lahirlah Hanuman yang perkasa. Sepuluh Awatara Vrishabha. Selama Samudra Manthan, Wisnu menipu semua asura dengan menciptakan ilusi keindahan yang mempesona, Mohini. Ketika para asura melihat mereka, mereka dengan paksa membawa keindahan yang mempesona ini ke tempat tinggal mereka, yaitu Patalaloka. Setelah itu, mereka kembali lagi untuk mengambil alih nektar yang telah direbut oleh para dewa. Sementara Wisnu pergi untuk memusnahkan mereka di Patalaloka, dia sendiri terjebak di Maya dan menjadi ayah dari banyak anak laki-laki yang tidak bermoral di sana yang menciptakan keributan bagi para dewa. Saat itulah Dewa Siwa mengambil wujud lembu atau Vrishabha dan membunuh semua putra Dewa Wisnu yang kejam. Dewa Wisnu datang untuk melawan lembu, tetapi setelah menyadari bahwa itu adalah inkarnasi Dewa Siwa, dia meninggalkan pertarungan dan kembali ke kediamannya. Sebelas Awatara Yatinatha. Pernah ada seorang pria dari suku bernama Ahuk. Dia dan istrinya adalah pemuja setia Dewa Siwa. Suatu hari Dewa Siwa mengunjungi mereka dalam bentuk Yatinatha. Gubuk kecil mereka tidak dapat menampung Dewa Siwa yang menyamar sebagai tamu, jadi Ahuk memutuskan untuk tidur di luar. Sayangnya, dia dibunuh oleh binatang buas di luar. Istri ini memutuskan untuk bunuh diri, tetapi diberkati oleh Dewa Siwa bahwa mereka akan lahir sebagai Nala dan Damayanti di kehidupan selanjutnya. Dan Siwa akan mempersatukan mereka. 12 Awatara Krishna Darshan. Dewa Siwa mengambil inkarnasi Awatara Krishna Darshan untuk menyoroti pentingnya yagna dan ritual dalam kehidupan seseorang. Seorang pangeran yang bernama Nabat, yang dijauhkan dari kerajaannya oleh saudara-saudaranya, telah diminta oleh ayahnya agar dididik oleh seorang Brahmana, untuk menyingkirkan semua keterikatannya agar berhasil melakukan yajna.
Ketika tugas resi selesai, Angiras dengan senang hati menyerahkan semua kekayaan yang dimilikinya. Hal ini dihentikan oleh Awatara Krishandar dari Siwa. Dia menunjukkan kepada Nabak pentingnya pencapaian spiritual dan keselamatan yang lebih tinggi dan karenanya memberi berkah. 13. Awatara Bhikshu Varya. Inkarnasi Dewa Siwa ini melindungi manusia dari segala macam bahaya. 14. Awatara Sureswara. Dewa Siwa dan Dewi Parwati muncul di depan putra Resi Vyagrapada, Upamanyu yang masing-masing menyamar sebagai Indra dan Indrani. Untuk menguji pengabdiannya, keduanya menyuruh Upamanyu untuk berhenti melakukan yagna dan berhenti menyembah Siwa. Upamanyu sangat marah dan menolak walaupun telah dikutuk oleh mereka. Siwa dan Parwati merasa puas dengan dedikasi dan pengabdiannya yang total. Siwa berjanji kepada Upamanyu bahwa dia akan hadir di sekitar pertapaannya bersama dengan Parwati selamanya. Dewa Siwa mendapat nama Sureswara karena dia muncul dengan menyamar sebagai Indra. 15. Awatara Kirateswara. Dewa Siwa turun dalam bentuk pemburu atau kirat sementara Arjuna sedang bermeditasi untuk membunuh Asura bernama Mooka yang menyamar sebagai babi hutan. Meditasi Arjuna terganggu oleh suara tersebut dan saat melihat babi hutan, Arjuna dan Kirat memanah babi hutan tersebut pada saat yang sama dengan anak panah. Perkelahian terjadi antara Kirat dan Arjuna tentang siapa yang mengenai babi hutan itu terlebih dahulu. Arjuna menantang Dewa Siwa dalam wujud Kirat untuk berduel. Dewa Siwa senang dengan keberanian Arjuna dan memberinya Pasupata Astra. (16) Awatara Suntantarka. Dewa Siwa mengambil inkarnasi ini untuk meminta pernikahan dari Dewi Parwati dengan ayahnya Himalaya. 17. Awatara Brahmacari. Dalam Awatara Brahmacari, Dewa Siwa menguji tekad Dewi Parwati untuk menikah dengannya. 18. Avatar Yaksheswara. Ketika para dewa setelah mengalahkan para asura di Samudra Manthan, para dewa menjadi sombong. Dewa Siwa tidak menyukai hal ini karena kesombongan bukanlah kualitas yang dimiliki dewa. Dewa Siwa kemudian menciptakan rumput di depan mereka dan meminta mereka untuk memotongnya. Itu adalah upaya Dewa Siwa untuk menghancurkan kesombongan palsu mereka melalui rumput suci ini. Karenanya, tidak ada yang bisa memotong rumput menyebabkan harga diri mereka lenyap. Bentuk Dewa Siwa ini kemudian dikenal sebagai Yaksheswara. 19. Awatara Avaduta. Awatara Avaduta adalah inkarnasi yang diambil oleh Dewa Siwa untuk menghancurkan kesombongan Dewa Indra.